Puji Tuhan, Shalom. Lagi Shalom bagi Allah kita, haleluya. Damai sejahtera bagi Tuhan yang sudah mengasihi kita semuanya, haleluya. Selamat beribadah Bapak Ibu yang ada di mana saja berada. Selamat kita memuji dan menyembah Tuhan. Seberapa banyak rindu untuk memuji Tuhan, beri tepuk tangan yang paling banyak buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, hanya oleh anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengucap syukur, berterima kasih pada Allah yang sudah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. If only by your grace that I could live today, forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Yang because of your I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. If only by your grace that I could live today, forever I will praise your name. Ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Lord. Terima kasih Yesus. Yesus,
memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali kita buat tangan yang paling siap buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka kita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bersama-sama bersuka kita dengan kami berdiri. Mereka pujian ini bagi Allah yang hidup. Haleluya. Hari ini
kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kami terbuka untuk Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, kau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkan tiap kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau ku sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mempersembahkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami sangat tahu, kami sangat menyadari Engkau begitu mengasihi kami, sehingga melalui kasih-Mu itulah Bapa, kami memperoleh kekuatan bahwasanya pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji bersama oleh karena segala perbuatan-Mu yang ajaib kepada kami, teristimewa karya penyelamatan. Demikian juga kami mengucap syukur, biarlah penyembahan kami kepada Engkau menjadikan satu kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Tuhan akan terus membentuk, memproses kami untuk memperoleh hidup yang berkenan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Maka Engkau sebentar akan berfirman kepada kami. Mari Bapa, pengurapan-Mu lah berlimpah atas setiap kami. Kami akan diperkaya akan kehendak Tuhan dan kami akan diperkasa untuk mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah pada kali ini akan menjumpai kita dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Baiklah, mari Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya dan sudah mempersiapkannya. Olehnya saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai dengan 10. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikut hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dari yang menghina pemerintahan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan kembali ke ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Sekali lagi, maka nyata, maka sungguh nyata bahwa Tuhan tahu caranya. Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya akan menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mau saya katakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang tahu, Allah yang tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh di hadapannya dari yaitu pencobaan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih ada di dunia ini masih ada yang namanya ujian, masih ada yang namanya pencobaan-pencobaan, tetapi kita mesti percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita, Bapa kita itu yang sangat mengasihi kita adalah Allah yang tahu menyelamatkan orang-orang saleh, menyelamatkan kita semua
dari segala pencobaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar dari Nuh dan Lot yang masuk kriteria, yang masuk ukuran kategori orang yang saleh, sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami penyelamatan dari Tuhan dari bencana air bah dan dari yaitu api dan belerang dari langit yang menghanguskan kota Sodom dan Gomora. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari Nuh, orang yang masuk kriteria saleh dan diselamatkan dari air bah bersama dengan keluarganya. Demikian juga kita belajar dari Lot yang termasuk tergolong orang saleh di hadapan Tuhan, sehingga dia diselamatkan dari yaitu api dan belerang yang menghanguskan kotanya, yaitu kota Sodom dan Gomora. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Nuh masuk kategori orang saleh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh adalah pemberita kebenaran. Yang pertama, orang saleh diukur dari orang yang bergemar memberitakan berita kebenaran. Kebenaran tentang kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita kebenaran adalah berita tentang kasih Allah. Karena firman-Nya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah memperoleh penebusan dosa dari pengorbanan darah tubuh dan matinya di kayu salib, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kabar baik ini kita beritakan kepada setiap orang, kenalan kita dan orang yang di sekitar kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois, tetapi kita menjadi seperti Nuh, bergemar, yaitu memberitakan kabar kebenaran, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kasih Allah akan dunia ini melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mempersembahkan tubuhnya, darahnya, kematiannya di Bukit Golgota. Maka barang siapa yang menerima dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Inilah kabar baik, dan kita harus menjadi pemberita kabar baik itu. Inilah ukuran orang saleh, seperti Nuh. Nuh pemberita kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh baca di dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua yaitu Nuh sebagai orang saleh karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia akrab dengan Allah. Dia bersahabat dengan Allah. Dia berbeda dengan orang-orang sezamannya. Orang-orang sezamannya tidak peduli dengan Tuhannya, dengan Allah. Tetapi Nuhlah orang yang mau membangun pergaulan
dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergaul akrab, bergaul intim, bergaul bersahabat dengan Allah. Itu artinya Nuh mempunyai waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari selaku hamba Allah, saya mendorong kepada setiap bapak, setiap ibu, setiap saudara menjadi orang percaya, bukan sekedar beragama, tetapi orang yang sungguh mempunyai satu sikap hidup bergaul dengan Allah melalui persekutuan secara pribadi. Bapak, Ibu, saudara, mempunyai waktu secara pribadi, masuk di dalam hadiratnya, memuji segala perbuatannya yang ajaib, menyembah karena Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Kita membuka telinga, membuka hati untuk segala nasihatnya, membiarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada setiap kita. Dan kita menyediakan diri untuk hidup rela sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara, itulah yang kedua, belajar dari Nuh yang bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Lot. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 2 dikatakan tadi begini, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Yang ketiga, kita belajar dari Lot, orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang masih hidup di dunia ini, tetapi standar sikap hidupnya bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang benar adalah orang yang memakai standar hidup dengan Alkitab atau dengan firman Tuhan. Standar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang benar. Nuh orang benar di antara orang-orang sejamannya. Orang-orang sejamannya dia hidupnya pakai standar pribadi, atau bahasa yang lain semaunya sendiri. Tetapi Lot tidak. Dia menjadi orang yang benar, yang hidupnya rela berstandar hidup surgawi melalui firman Tuhan, Alkitab. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16, demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lot disebut orang benar. Ini yang ketiga, Lot disebut orang benar karena Lot hidupnya sekalipun masih ada di dunia, sekalipun ada di kota yang rusak, kota Sodom dan Gomora, tetapi dia dijumpai oleh Tuhan. Lot adalah orang percaya, pribadi yang hidupnya berstandar Alkitab, berstandar firman Tuhan, berstandar surgawi. Dan itu seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dipermuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia hidup di bumi tetapi pakai standar surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari Lot. Kembali ke 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab, ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kesimpulan daripada pembacaan firman Tuhan ini bahwa Lot adalah pribadi orang percaya yang berani bersikap beda dengan orang-orang sejamannya. Karena dia hidup di dalam kebenaran, maka dia pun juga rela jiwanya, rohnya, hatinya mengalami penderitaan. Karena dia setiap hari harus berhadapan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Artinya orang-orang yang tidak mau hidup berstandar firman Tuhan. Maka dia mengalami tersiksa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saya sebut Nuh berani hidup berbeda walaupun jiwanya tersiksa, walaupun rohnya, hatinya tersiksa oleh karena keberadaan orang-orang di sekitarnya. Itu berbeda karena orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hidup sebagai orang saleh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menjumpai kita dengan kasih dan kuasa-Nya, menyelamatkan kita dari berbagai-bagai pencobaan. Belajar menjadi orang saleh seperti Nuh dan Lot. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh adalah orang yang bergemar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Nuh bergaul dengan Allah, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu akrab dan bersahabat. Yang ketiga, Lot adalah orang yang benar dari sejamannya, hidup dengan standar surgawi sekalipun dia masih hidup di duniawi. Dan yang keempat, Lot adalah pribadi orang percaya yang berani berbeda dengan orang-orang sejamannya yang tidak mengenal hukum, walaupun ada satu resiko yang ditanggungnya, yaitu roh dan jiwanya tersiksa karena dia mengambil keberanian hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan tahu menyelamatkan kita orang-orang saleh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu kami simpan di dalam hati kami. Selebihnya kami akan terus bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Roh Kudus lebih dalam lagi, dan kami percaya dengan membuka hati kami, Roh Kudus akan berleluasa bekerja, memproses, membentuk hidup kami menjadi satu pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Berini kami tahu Roh Kudus akan menolong kami. Kami menjadi orang yang berani menjadi pemberita kebenaran, pribadi yang bergemar bergaul dengan Allah semakin intim lagi, dan kami juga akan berani menjadi hidup orang yang benar, hidup yang selagi kami masih di dunia ini, tetapi yaitu standar budaya kehidupan kami adalah budaya surga, dan kami berani berbeda dengan orang-orang sejamannya, sekalipun hati kami, roh kami menderita karena kami setiap hari melihat orang-orang yang hidup tanpa pimpinan hukum Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga akan menutup peribadahan ini
dengan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati, dan melalui sakramen perjamuan kudus kami akan selalu eling, kami akan selalu ingat akan kebaikan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Olehnya Bapak atau Ibu selaku kepala keluarga, saya persilahkan untuk mempersiapkan diri, yaitu membagikan anggur dan roti sakramen perjamuan kudus kepada setiap anggota keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih hanya oleh karena anugerah Tuhan, maka pada saat ini sakramen perjamuan kudus boleh kami laksanakan. Tuhan akan memakai kami semua, Tuhan akan melayani kami semua untuk melayani setiap, yaitu anak-anak-Mu, kekasih-Mu, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan. Amin. di atas kepala kita di dalam hadirat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita semua bersehati
untuk mengingat kembali, merenungkan kembali 2000 tahun lebih yang lalu. Tuhan Yesus Allah yang sangat mengasihi kita sudah terbukti melalui hidupnya. Dia mengalami kehinaan, tubuhnya disakiti, tubuhnya disalibkan, darahnya tertumpah, dan mempersembahkan kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Kasih Allah sudah terbukti melalui pengorbanan anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan, mari kita renungkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya, apakah engkau ingat, apakah engkau tahu bahwa melalui tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara melalui imanmu, percayamu kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu, engkau adalah anak-anak Allah? Mari setiap kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur di dalam hadiratnya, dan sebelum meminumnya, mari kita renungkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau ingat, apakah engkau tahu, apakah engkau percaya bahwa hanya melalui darah Kristus dan kematian Kristus, maka di sana Allah menyediakan pengampunan dosa? Apakah dosa Bapak, Ibu, dan saudara sudah diampuni? Mari kita yang percaya minum di dalam nama Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara bersama saya kita katakan syukur, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Hanya melalui pengorbananmu, hanya melalui penyalipan tubuhmu, maka kami memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya melalui penumpahan darahmu, hanya melalui kematianmu, maka kami memperoleh pengampunan dosa. Hidup kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya melalui pengorbanan-Mu, maka hidup lama kami sudah berlalu. Hidup yang baru sudah datang. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam penyertaan Allah.
hidup di dalam pembelaan dan perlindungan Allah, hidup di dalam berkat-berkat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang menerima kasih anugerah Tuhan melalui pengorbanannya, dalam nama Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kesempatan berharga dalam hidup kami. Hari ini kami akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan melalui berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami akan melakukannya dengan sukacita. Kami tahu setiap penabur pastilah menjadi seorang penuai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa Allah yang penuh kasih dan penuh kemurahan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami semua. Bapa, kami juga tahu bahwa pandemi COVID-19 ini datangnya bukan dari Engkau. Karena apa yang Kau perbuat selalu mereka-mereka yang baik bagi setiap orang yang ada di dalam kasih-Mu. Kami tahu pandemi ini datang dari si jahat. Bapa, mari kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu berlimpah untuk
bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah bangsa dan negeri kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk negeri ini menang atas pandemi COVID ini. Bapa, kami serahkan kepadamu bangsa dan negeri kami ini ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Biarlah malaikat Tuhan berkemah mengelilingi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa. Selebihnya mari Bapa, Engkau akan memberkati pemerintahan bangsa dan negeri kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, panglima TNI, Kapolri, beserta dengan seluruh jajaran di institusinya masing-masing. Tuhan akan memberkati dengan sehat, Tuhan akan memberkati dengan hikmat, sehingga segala bentuk keputusan, himbauan, instruksinya sungguh ada di dalam penyertaan Tuhan dan diurapi oleh Tuhan, sehingga memperoleh ketaatan dan kepatuhan dari setiap warga negara. Tak tertinggal kami bawa ke hadapan-Mu. Engkau akan memberkati kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Demikian pula untuk para medis, mulai dari dokter, demikian juga perawat yang saat ini harus melakukan tugas pelayanannya bersentuhan dengan pasien yang terpapar. Mari Tuhan, perlindungan-Mu, kesehatan yang daripada-Mu berlimpah atas mereka bersama dengan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang lain yang akan kembali membuka pintu gerejanya untuk beribadah secara komunal. Tuhan, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang ambil bagian untuk mempersiapkannya, sehingga gereja-gereja dengan hikmat yang daripada Tuhan mempunyai kedisiplinan dan ketaatan untuk mengikuti, yaitu disiplin ketat protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus saudara berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pembebalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus semuanya pulih sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam pembinaan Tuhan. Terima kasih. Dan secara khusus yang saat ini mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mari Tuhan genapkan firman-Mu. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Pastikan tangan kita masih terangkat di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, serta perlindungan Tuhan, yang menerimanya dengan percaya, yang menerimanya dengan beriman, berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan.